jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Tapi Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah STM Kebon Bawang 05 Ibu Susetningsih Rahayu, kita doakan semoga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal. Dan juga kita doakan guru-guru kita STM Kebon Bawang 05, kita doakan semoga ibu gurunya, pak gurunya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang lancar sehingga bisa pergi ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, bisa wukuf di Arafah, pulang-pulang dari Mekah bisa beli rumah, bisa beli sawah, nanti dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Dan juga kita doakan buat siswa-siswi STN Kebon Bawang 05 semoga menjadi anak yang soleh dan soleh, amin ya rabbal. Mudah-mudahan tidak hujan, hanya rintik-rintik saja ya, kita doakan. Masih lanjut? Lanjut? Mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya sepeda, mau? Mau sepeda? Ambil di gunung sendiri ya. Benar, ada hadiahnya. Nginep sebuah tiket, satu tiket nginep 3 hari 3 malam. Mau? Mau nggak? Di kuburan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Anak salah masih gak fokus. Siapa nama Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai kepada siswa yang rajin mengaji. Saya gitu ya. Dulu kepada siswa yang rajin mengaji. Saya. Laki dulu. Kepada siswa yang rajin mengaji. Saya. Ceweknya nih, jangan mau kalah suaranya ya, yang keras ya. Kepada siswa yang rajin mengaji. Saya. Semuanya. Belum. Tenang. Kepada siswa yang rajin menangis. Tahu tuh yang lagi menangis tuh. Siswa yang rajin saya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang tadi mandinya pakai sabun cuci?
Siapa yang tadi mandinya di kamar mandi? Mandi di kamar mandi, berarti kamu mandi sama jenazah. Ayo. Alhamdulillah. Anak soleh. Tutup mulut. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan suatu perintah Allah, yakni menuntut ilmu, sekaligus kita merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, hari ini Pak Ustadz akan menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Isra, ada yang tahu Isra? Isra, gua yang dalamnya coklat-coklat. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya dengerin ceramahnya, nanti ada pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Ya dengerin ya. Mi'raj artinya apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa kemana? Sidratul Muntaha. Tapi anak-anak, di dalam perjalanannya itu Nabi Muhammad ketika ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melihat dalam perjalanannya naik kendaraan buruk. Nabi Muhammad melihat ada orang yang mukul kepalanya, dia pukul kepalanya dengan tangan sendiri sampai hancur. Hancur itu kepalanya. Allah hidupkan kembali kepalanya, kemudian dipukul kembali kepalanya dengan tangan sendiri. Hancur itu kepalanya, Allah hidupkan kembali kepalanya, kemudian dia pukul lagi kepalanya dengan tangan sendiri. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tadi saya lihat ada orang yang mukul kepalanya, dia pukul kepalanya sendiri dengan tangan sendiri sampai hancur. Emang dia orang tersebut selama hidupnya ngapain? Malaikat Jibril. Kemudian kata malaikat Jibril menjawab, hai Muhammad, ini orang yang mukul kepalanya dengan tangannya sendiri karena selama hidupnya dia selalu melalaikan sholat. Nah, orang yang melalaikan, orang yang jarang. Jadi kalau anak-anak yang jarang sholat, subuh sholat, zuhur kagak, asar sholat, maghrib kagak. Kalau jarang-jarang sholat, nanti di akhirat Allah tunjukkan pala-pala kalian nih. Pala-pala kalian akan dipukul dengan tangannya, pakai tangannya sampai hancur. Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Tidak. Makanya kalau tidak mau, harus rajin sholat. Kenapa? Karena sholat tiang agama. Kalau di Indonesia tidak ada yang sholat, pasti agama Islam di Indonesia akan hancur. Makanya agama Islam masih ada saat ini. Kenapa? Karena masjid penuh, karena mushola penuh, karena orang Islam masih melaksanakan sholat itu ada berapa waktu? 5. Ketika menghadap Allah, Nabi
Nabi Muhammad sholat itu diperintahkan oleh Allah 50 waktu. Tuh, 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad minta keringanan. Ya Allah, kalau umatku diperintahkan untuk sholat 50 waktu, pasti saya jamin umatku tidak akan sanggup untuk melakukan sholat. Akhirnya apa? Allah memberikan keringanan, yaitu 5 waktu saja. Masih banyak yang tidak sholat. Coba Pak Ustadz tanya, sholat 5 waktu itu apa aja? Isa cakep. Subuh berapa rakaat? Cakep. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Semuanya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Maka dari itu anak-anak, kalau ketika sholat itu harus khusyuk, jangan sering bercanda. Nanti dapat tuh. Ini mah ada. Tuh, anak mana tuh? Anak bukan anak sini, anak sono. Kalau ketika sholat, Allahu Akbar, siku kanan, siku kiri. Ya kan? Ketika itu Allahu Akbar, pantatnya berjalan terus. Ayo, ada nggak? Ada nggak? Yang lebih parah lagi nih, lagi sujud. Allahu Akbar, pantatnya disodok. Bukan anak sini, anak sono. Ayo, ada nggak kayak gitu? Ya, jangan bercanda. Karena apa? Karena kalau kita sedang sholat, berarti kita sedang ngobrol sama Allah. Kalian ketika dipanggil sama gurunya takut nggak? Takut. Apalagi kalau dipanggil sama Allah, jangan bercanda. Kita harus tenang, harus khusyuk. Kadang kalau kita sholat tidak tenang, tidak khusyuk, nanti bacaannya menjadi salah. Lagi sholat mikirin makanan. Ayo, ada enggak? Lagi sholat mikirin game online. Apalagi lagi sholat mikirin punya motor sehingga bacanya salah. Contoh, ketika baca doa iftitah, inna sholati wa susuki wa yamaha. Tuh, itu akibat kalau sholatnya tidak khusyuk, bacaannya jadi salah. Itu baru mikirin motor. Coba kalau mikirin yang lain, pasti sah. Makanya ketika sholat, hati kita, pikiran kita harus fokus kepada Allah. Harus fokus kepada Allah. Jangan sampai blank. Jangan sampai mikirin sesuatu. Nanti sholatnya berantakan. Kenapa? Karena sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Contoh kayak gini. Kalian mandi setiap hari berapa kali? 2 ya, 3. Mandi dari pagi sampai pagi dan sore. Mandi itu menghilangkan kotoran kita, membersihkan tubuh kita dari kotoran. Begitu juga sholat. Kalau kalian sholat di bawah dilaksanakan, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, itu akan membersihkan segala dosa-dosa kita yang ada di dalam tubuh kita, dan juga akan menghilangkan segala penyakit-penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita. Itu sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, saya suka sholat, saya sering sholat, bahkan 5 waktu saya sholat, tapi saya suka sering berbuat maksiat juga. Sholat iya, maksiat juga.
sholat iya ngomongin kejelekan orang, sholat iya suka mengambil hak orang lain. Kemudian saya jawab, berarti dia sholatnya hanya mendirikan bukan ditegakkan. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Kalau orang hanya mendirikan sholat, berarti dia sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Kalau sholatnya ditegakkan, sholatnya khusyuk, kemudian dia berinteraksi kepada Allah, ngobrol kepada Allah, dihayatin kalam-kalamnya Allah, dihayatin kalimat-kalimat thayyibah di dalam sholat itu, insya Allah kalian akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sanggup kita ada melaksanakan sholat? Sanggup? Siapa yang rajin sholat subuh? Oh, cakep. Subuhnya jam berapa? Jam 7. Oh. Jam berapa? Siapa yang rajin sholat zuhur? Nah, siapa yang rajin sholat asar? Siapa yang rajin sholat maghrib? Siapa yang rajin ngomong? Ada sore. Nah, coba bayangin ketika subuh musola tinggal sepi. Kenapa? Masih banyak orang yang melalaikan sholat. Enakan tidur, saya dibanding kita pergi ke musola, dibanding kita sholat. Nih coba nih, ada di daerah mana, di perumahan mana, itu ada orang sengaja dia nih datang ke musola, dia azan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang sholat azan jam 9 pagi. Kedengaran tuh tetangga bilang, itu azan apaan? Wah, ada aliran sesat. Masa azan jam 9 pagi? Sholat apaan itu? Semua warga pada datangin ke musola. Hei, kata warga, kenapa engkau azan jam 9 pagi? Aliran mana lagi kau ajarkan kepada saya? Sholat apa? Azannya 9 pagi. Itu aliran sesat. Yang aja tenang aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang sesat bukan saya. Yang sesat adalah kalian yang datang kepada saya. Saya jam 9 pagi azan, kalian pada datang ke musola. Saya azan jam 4 pagi, jam 5 pagi, kalian nggak ada yang datang ke saya, nggak ada yang datang ke musola. Mana yang sesat? Ayo. Jam 9 azan datang ke musola. Tapi jam pagi waktunya subuh dia azan, tidak ada satupun orang yang datang ke musola, ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ayo. Maka dari itu, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, kita harus laksanakan sholat. Jangan sampai titik, karena di akhirat nanti amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, yaitu tentang sholat. Kalau sholat kalian bagus, khusus setiap hari sholat, akan mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat berupa surga. Tetapi kalau kalian selama hidupnya jarang sholat, jarang berhadapan kepada Allah, jarang meminta kepada Allah, nanti kalian di akhirat akan mendapatkan siksanya berupa neraka. Alhamdulillah, minta. Maka dari itu nih anak-anak lagi masih kecil, kita harus rajin ngaji, belajar Al-Quran, belajar sholat di rumah. Karena apa? Karena pelajaran agama di sekolah, nggak di SD, nggak di SMP, nggak di SMA, itu pelajaran agama hanya sebentar, seminggu sekali. Itu pun hanya 1,5 jam, 2 jam lah paling lama.
kalau kalian belajar agama 2 jam hanya seminggu sekali, apakah kalian akan paham tentang agama Islam? Apa kalian akan paham tentang sholat? Apakah kalian akan paham tentang zakat? Apakah kalian paham tentang puasa? Kalau kalian belajar agamanya hanya seminggu sekali, yaitu hanya 2 jam. Maka dari itu Pak Ustaz sarankan kalian harus belajar lagi agama Islam di rumah kali. Di rumah kali. Belajar nak? Belajar nak? Paham? Paham? Supaya kalian pintar nak? Sama seperti yang tadi Qori baca. Amin ya rabbal. Sekarang Pak Ustaz ada pertanyaan. Ayo duduk ya Babi. Alasan. Mau pertanyaan? Mau pertanyaan? Mau hadiah? Cewek dulu yang bisa jawab maju ke depan. Ya, yang bisa jawab maju ke depan. Ada hadiah lumayan. Ya, 5 juta. Itu, tenang itu. 5 juta. Lumayan buat beli cilok. Ya, nah, Pak Ustadz tidak akan memberikan pertanyaan dulu, berupa dulu sampai mau maju, angkat tangan. Ditanya belakangan, gak apa-apa, salah juga. Ayo, ayo maju. Ayo, ayo nih, tadi baju tangan. Gak apa-apa. Ayo, kapan lagi ketemu sama Ustadz yang ganteng? Ayo maju. Yang lakinya ada yang mau maju? Ayo, 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 ayo. Ayo, sengaja Pak Ustadz nggak bikin pertanyaan dulu, nanti banyak kerugian. Ayo caranya belum, ada yang mau maju? Ayo, cakep. Ayo, saya satu lagi. Ayo, ayo, ayo tuh. Ayo, dapat sama-sama. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Tuh, yang dapat benci. Ayo. Nah, duduk dulu. Tenang, kalau hadiahnya habis tinggal minta ke gurunya sebanyak duitnya itu ya. Nah, ayo baris. Nah, awas contoh majuan. Nah, ini namanya siapa? Amrina kelas berapa? 3C, nama gurunya siapa? Bu Siti Rahma, cantik gak? Cantik gak? Kalau enggak nilainya jelek deh. Nama siapa? Jiva Nanur Asifa. Jiva kelas berapa? 2A. 2A. Nama guru siapa? Budas Maini. Budas Maini. Nama siapa? Epi kelas berapa? Baca. Kamu nama siapa? Embagas Ariski. Nama? Kelas 2A. Tepuk tangan yang maju. Nama apa berarti dia udah berani nih. Nah, pertanyaannya, yang kelas 2A mana doa? Doa nih ya. Kelas 2 dulu, kecil dulu nih. Nama Embagas. Embagas. Sebutkan yang kelas 2 nggak gampang aja. Salat 5 waktu. Itu kan ada 5 nih ya, ada 5 ya. Sebutkan salat 5 waktu bersamanya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Betul tidak? Tangan buat Bagas. Nah, hadiahnya dulu nih. Alhamdulillah. Tadi enak aja. Nih, Pak
perhatikan ya, kalau salim itu jangan dijidat. Sini. Nih, salim itu jangan jangan dijidat, jangan ditipi, ya. Nanti kalau sekarang salimnya dijidat, ditipi, nanti minggu depan, bulan depan salimnya di mana? Di pantat. Ayo. Kalau salim itu di mana? Di hidung, nih, dicium nih. Ya, di hidung. Tangannya harus dicium. Tangan di gurunya harus dicium. Walaupun tangan Pak Ustadznya bau jengkol, bau bata, tetap dicium tuh tangan. Jangan dicium, jangan dicium. Nah, saya praktekkan. Nah, tuh cakep. Kevin. Apa arti Isra? Perjalanan Nabi dari Madinah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulang lagi. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak. Tepuk tangan buat Kevin. Lumayan buat bucin. Jangan lupa pajak 10%. Nih Rifana. Nah, apa arti Mi'raj? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Muntaha. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Biasa dekat sampingnya Ustadz Gantung. Iya. Ya, pengaruh. Coba ceritakan nih berat nih. Ceritakan ketika Nabi melakukan Mi'raj itu Nabi melihat siapa? Terus dia kenapa palanya dipukul dengan tangan sendiri? Emang selama keluatan itu dia ngapain aja? Dia melakukan salah. Tepuk tangan buat. Nah, 10.000 dah. Nah, salim. Ya, alhamdulillah. Ya, duitnya udah habis. Ada soleh, silakan. Tepuk tangan buat berempat. Yang siswa yang pemberani. Ada soleh. Sebelum Pak Ustadz mengakhiri ceramah, coba anak-anak tangannya diangkat semua, gini. Angkat semua tangannya sebelum Pak Ustadz. Boleh gurunya juga ngangkat tangannya, boleh gurunya ngangkat tangannya, ya. Tenang nih. Akhir tetap boleh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada sponsor tambah lagi.